Nah, ini dia Kang Mas. Akhirnya IWB bisa melihat secara langsung sosok dari R15 terbaru yang mukanya kentir Kang Mas, mukanya ganteng tenan. Tapi apakah seganteng itu? Nah, kita akan mencoba untuk menggali pelan-pelan Kang Mas. Stay in the house. Lock the door. Kita akan mencoba untuk menggali pelan-pelan Kang Mas. Sebab bagaimanapun sebuah desain adalah kesatuan. Jadi nggak hanya depan doang, kita harus melihat dari samping, belakang, dan apakah memang yang generasi baru ini meninggalkan jauh dibandingkan yang lama sehingga sampai harus ibaratnya ya improve atau bukan improve sih, upgrade ke yang baru. Apakah cukup untuk itu alasannya? Nah, kita akan membedah pelan-pelan dari depan kes Iwan Banaran. Oke Cak, yang pertama adalah mengenai dari depan dulu ya. Kita akan mencoba mengoprek dari depan. Yang pasti Cak, untuk depan ini memang kita katakan semuanya hampir sama, khususnya dari spion-spionnya. Spionnya sama mawon ya, adjusternya dan sebagainya. Itu kalau kita bandingkan dengan yang lama ya, kita lihat nih yang lama itu. Ya kan sama aja ya, tuh. Jadi memang komponen yang sama yang digunakan kembali oleh Yamaha pada generasi yang terbaru ini. Untuk R15 standar ini warna biru yang standar Cak, yang harganya di angka 39 jutaan ya. 38,9 kalau nggak salah. Menurut IWB ini adalah warna yang keren. Justru dari sekian warna, IWB paling suka warna ini atau ini. Nanti kita akan bedah pelan-pelan Cak. Nah, yang pertama dari depan dulu Cak. Dari depan ini kalau kita lihat memang sekilas, kalau kita melihat dari shape-nya tidak banyak perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dari sini mungkin tidak banyak perombakan karena shape-nya sama aja. Yamaha menarik di bagian tertentu di sini ya kan, jenong. Kemudian ada cekungan di sini jenong. Tarikan di sini Cak. Nih ada tarikan tipis, kan perhatikan nih. Tarikan tipis ya kan. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga di area sini baru. Nah, ini yang berbeda sangat jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena Yamaha memberikan semacam coakan seolah-olah rem air, tapi sebenarnya ini bukan Cak. Ini sudah kita bahas berkali-kali. Ini sebenarnya adalah sebuah space atau tempat untuk menaruh projinya di sini. Dan kalau kita perhatikan seperti sosoknya projinya, dan proji ini dilindungi oleh semacam casing kiri kanan. Nah, kalau kita lihat Cak, ini ada coakannya lumayan unik sih ya, coakannya begini ya. Jadi kalau kita lihat plastiknya ya. Dan kalau kita lihat di bagian sini itu ada semacam adjuster ya. Bukan adjuster sih. Jadi di bawah di sini. Ini hati-hati ya bagian baut ini, karena ini adalah buah dudukan dari lampunya ini. Jadi kalau sampai lihat ini ya, itu diikat sama baut di sini. Jadi kalau bautnya di sini kendor, ini nanti akan goyang di sini Cak. Karena di India juga banyak yang ngeluh di sana mengenai ini. Jadi sebenarnya simple, hanya mengencangkan bagian itu kan ya. Ini kan, nah itu kan ini bisa kendor dilihat. Karena ada oblak ini. Nah kayak gitu. Jadi yang penting jangan sampai terlena di sininya Cak. Ya ini baut-bautannya sama cek aja. Jadi nggak ada masalah sih. Ini memang desain kesatuan yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Nah ini bagian bawahnya seperti ini. Ya jadi supaya sampai ngeh gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dan kalau kita perhatikan dari atas, ini ada coakan bagian sini. Seolah jadi kayak semacam apa ya, taring di sini, jadi mencoak dalam. Dan ya feel-nya jadi lebih garang sih. Lebih jadi lebih garang. Ya, dan yang paling suka tentunya di bagian sini ya. Ini adalah sebuah desain yang keren karena matanya ada DRL yang dibentuk shape-nya sesuai dengan bentuk dari matanya. Dan kalau kita lihat di sini Cak. Nah, ini coba kita perhatikan bagian sini. Ini ada tulisan apa nih? Nah, ini ternyata tulisannya adalah Koito. Jadi memang ini disuplai oleh Koito. Kelihatan nggak sampean? Nah, ya kan, ini disuplai oleh Koito. Dan kalau kita nyalakan Cak, nih ya, kita nyalakan setelah default, nah dia akan nyala seperti ini. Defaultnya udah langsung nyala begitu ya, jadi memberikan feel garang di sini. Jadi apa ya, kasarannya jadi kayak semacam identitas dari jauh sosok dari R15. Nah, cakep sih ya. Jadi kalau yang R7 itu beda ya, bukan di sini posisinya tapi di atas sini.
Sementara kalau yang R15 itu di bawah sini. Itu hanya perbedaannya, hanya itu aja. Dan ini palsu ya, ini rem R-nya nggak berfungsi, hanya buat dudukan daripada headlampnya. Itu yang menjadi catatan kita yang terpenting ya. Jadi gitu. Sementara di sini aja kayak, nah kita lihat dari atas ini ada kayak coakan, jadi meruncing begitu ya. Jadi feel-nya garang, dan kalau kita lihat agak ke atas seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini ya, menganga bagian luarnya ya, bagian moncongnya sini rem R-nya, dan kalau kita lihat dari samping seperti ini. Jadi dia memang kayak dicoak ke dalam gitu. Nah, garang sih, ini sebuah desain yang menurut IBB adalah apa ya, inovatif ya menurut IBB sih. Jadi idenya keren, cemerlang, dan membuat feel identitasnya kuat gitu aja ya. Dan kalau kita lihat bagian samping sini, nah samping sini beda dibandingkan dengan yang lama. Maka samping ini ada tarikan ke belakang dengan coakan yang minimalis sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau dari tumpukan layer memang banyakkan yang sebelumnya. Kalau ini lebih minimalis tapi enak dilihat gitu, Cah. Nah, dari sini lihatin layernya ya kan, semoga saja terang dan jelas. Dan kalau kita lihat di bagian sini, nah kalau kita lihat di bagian sini, Cah, kalau kita dari atas sini, nah jadi gitu, Cah, feelnya tuh kayak hanya semacam tarikan-tarikan begini dan minimalis ya. Lalu kalau kita lihat di di bagian sininya ya, jadi dia ada dua layer nih, lihat nih penguncinya. Sayang banget ya, ini cahayanya kurang mantep, jadi BB ada yang gelap ada yang terang, jadi nggak terlalu kelihatan sampean mungkin ya. Mungkin kita harus pindah mungkin ya, kalau bisa ya, coba kita pindah kali ya sebentar. Ini lebih terang nih, enak nih lihat. Oke, kita kembali ke bagian samping. Nah, bagian samping sini, Cak, kalau kita perhatikan ini ada, nah jadi gini, Cak. Jadi yang unik adalah ada semacam dua komponen dari panel casingnya, dan panel ini kalau kita lihat ada macam batasan di sini, batasan, dan nah di sini ada kayak batasan lagi. Nah kayak gitu kan, kelihatan kan, ini ada, nggak tahu ini apa ya, ini ada semacam kayak ya sebenarnya kayak pembatas saja ya. Jadi ini lebih dilebihkan oleh Yamaha bagian sini ya. Kemudian di sini ada batasannya dan dipisahkan oleh semacam painting ya. Jadi untuk yang bagian sini itu di painting. Ini bagus menurut BB. Cuman ini batasannya memang agak anehnya di sini aja sih. Biasanya kan dari sini, Cak, ya. Kalau motor-motor lainnya untuk fairing itu di sini tuh yang model Dove-nya. Sementara di sininya yang glossy, tapi Yamaha ternyata beda. Di sini dia diberikan painting, tapi yang bagian tengah sini enggak. Jadi seberangannya itu di tengah-tengah sana. Kita lihat dari jauh seperti ini ya. Sementara kalau kita perhatikan di bagian triple clamp-nya juga khas daripada R series. Jadi ada lubang-lubang, kisi-kisi begitu ya, ada 4 begitu lubang, dan ini adalah penutup aja ya, dan diperhatikan nih. Nah ini penutup dari pabriknya tuh, lihat. Jadi untuk protektor, nah kayak gini pas sampean beli biasanya ada ininya nih. Nah ini tutup. Dan memang kalau untuk R15 biasa dia nggak ada tulisan apapun, sementara yang M ada tulisan emblem R15M. Jadi gitu ya perbedaannya. Terus untuk kunci-kuncinya masih biasa model starter key, dan ini lasernya ya, model laser, dan ada tertulis R. Nah jadi ciri khas daripada Yamaha R. Ada dapat 2 sampean, dan ini masih starter key, belum keyless ya, shutdown open biasalah, BB nggak usah terang ini. Sementara untuk area ini, nah untuk konsol speedometernya yang standar itu identik dengan yang versi lawas ya. Jadi ini hanya ada perbedaan di aplikasi, sudah di connected, dan untuk macam-macam lainnya sama aja. Jadi nggak ada berbeda. Kemudian di bagian sini ya, bagian area stangnya, bagian panel-panelnya juga sama aja, low beam, high beam. Kemudian sini untuk pas, atau jadi pasnya bukan di sini ya saya, tapi di sini. Tek-tek itu, tek-teknya gitu. Sementara ini untuk lampu sen kiri kanan, klakson, dan ini ada hazard dan starter ya, ada engine kill. Jadi gitu ya. Kalau kita perhatikan di bagian sini, nah ternyata di sini itu ini di sini karet, Cak, ternyata, Cak. Ini karet nih ya. Jadi sampean biar tahu ini karet. Ini sampean harus kasih kit nih, karena karetnya gampang ini kayaknya, gampang putih dia. Nah, ini karet semuanya. Ternyata sama, Cak. Ada karetnya juga yang lama. Ada karetnya juga, cuman ini lebih lebar karetnya, lebih lebar sini. Dan kalau kita lihat sih dari sininya lebih rapi yang baru ya. Jadi lihat tengahnya nih, lebih rapi yang baru. Oke.
Nah, kita lihat di bagian sininya. Nah, untuk bagian sini, entah kenapa IWB ngelihat memang rada gajinya bagian sini, Cak. Jadi ada gap yang cukup apa ya? Cukup lumayan ya antara triple clamp atas floor handle sama tangkinya, dan juga modelnya itu menjulang dia. Tuh, kayak gitu. Jadi modelnya kayak turun jeglong begitu. Dan ini memberikan feel rada apa ya? Masih cakapan yang lama seperti BB untuk bentuk shape dari tangkinya. Tangkinya itu lebih gagan yang lama ya seperti BB. Cuman ini kelebihannya tuh lihat tuh ya. Jadi memang ada gap di sini. Cuman kelebihannya ini dia lebih slim. Jadi Bing lihat tuh dari sininya, Cak, lebih slim dia kiri kanannya. Lebih slim sehingga ya memberikan feel pasti nyaman kalau sama naik motor ini. Karena Bing ngerasa tadi pada saat nongkrong di atasnya memang lebih enak sih. Nah, ini untuk semuanya sasis-sasisnya sama aja, dan juga untuk spesifikasi lainnya seperti suspensi juga sama aja. Jadi nggak ada perbedaan, suspensinya masih menggunakan Kayaba 37 mm, termasuk juga pengereman. Nah, untuk yang versi standar, Cak, pengeremannya menggunakan Akebono ya, jadi bukan Vibray, dan ini berbeda dibandingkan dengan R15M yang sudah menggunakan Vibray dari India. Pengeremannya display sama aja, sementara juga kalau untuk kode-kodenya BK6 sama lihat nih. Kalau kita lihat memang sama aja, untuk pelek-peleknya sama, nggak ada perbedaan ya. Jadi shape-nya masih sama, dan untuk bannya menggunakan 100/80 dan disuplai oleh IRC RX 0 berapa nih? RX lah pokoknya ya. Perhatikan di sini. RX 0 berapa nih? 1F ya. Dan ini rotation front road winner ya, sudah ciri khas. Kalau kita lihat agak ke belakang dengan feel yang berbeda, dan tadi, Cak, yang sini ya. Nah, ini yang berbeda dibandingkan dengan generasi yang baru dibandingkan yang lama ya. Kalau yang baru ini ada semacam kisi-kisi begitu. Kalau yang lama kalau nggak salah di polosan ya, dia bolong polosan. Kalau ini sih tertutup sama, tapi kalau ini ada variasinya, jadi lebih kelihatan, lebih keren sih menurut BB. Nah, kemudian untuk shape daripada fairingnya, sekali lagi saya perhatikan aja lekuk-lekuknya kayak begini, Cak. Jadi memang kalau kita perhatikan sih dia lebih elegan sih menurut BB, dan lebih berkelas aja. Nggak banyak apa ya, kalau agresifnya Ibu katakan lebih agresif yang lama ya, yang lama yang itu dia nggak lebay bentuknya, jadi lebih apa ya, lebih matang aja rasanya. Nah, saya perhatikan dari atas seperti ini, Cak, shape-nya lihat nih ya kan. Jadi kontur-konturnya, kemudian di sini juga ada bolongan ya, nih perhatikan di sini. Nah, ini ada bolong-bolongan. Jadi kalau kita perhatikan di samping memang nggak kelihatan, tapi kalau kita mengelongok dari atas tuh kelihatan ada semacam tuh ya, ada kisi-kisi bolong-bolong begitu ya. Dan di sini totally nggak ada apa-apa. Jadi di sini ada semacam kayak apa ya, tanggul begitu ya di sini. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau nyimpan sesuatu bisa di sini, Cak. Jadi dia mencekung masuk ke dalam ya. Kemudian ditambah lagi sama bagian luar. Jadi ada layer yang lain, dan layer ini warnanya beda. Jadi ini seperti seolah-olah berbeda ya, bagian sini berbeda. Kemudian di bawahnya lagi ada lagi tambalan lagi layer yang berbeda pula. Dan kalau kita perhatikan ada tempelan VVA variable valve actuation. Untuk yang warna biru ini declare warna biru pula ya, bagian bawahnya. Kemudian bagian itu seperti ini sosoknya ya. Jadi menurut IBB sih lebih apa ya, lebih mature aja sih, feel-nya lebih ganteng lah. Untuk shape-nya tuh nggak lebay, walaupun mungkin memang ada beberapa poin yang lebih menonjol yang lama, tapi ada beberapa poin juga yang menonjol yang baru itu. Jadi ya plus minus sih. Kalau bokongnya memang Ibu ngerasa lebih landai ya sepertinya, nggak terlalu nungging, dan ada sedikit rasa kakunya dikit ya di bagian mengalir, kurang mengalir lah. Kalau yang lama tuh belum mengalir, tapi kalau untuk ergonomi riding Ibu katakan lebih enak ini. Tadi Ibu kan sempat nongkrongin, Cak. Jadi gitu. Oke, nah sementara kita lihat di bagian sini ada baut-bautnya ya, ini baut di sini ya, kemudian juga ini baut di sini, dan kalau kita perhatikan di sini juga banyak sekali ya layer-layer ya. Jadi ini layer berbeda plastiknya ya, ada bintik-bintik begitu plastiknya, Cak. Dan bagian sini juga sama ya, side casingnya. Jadi bukan hanya black only, tapi ada semacam kontur-kontur begitu, Cak. Nah, jadi ngono. Sementara untuk footstepnya juga berubah. Ya, footstepnya yang unik adalah nggak tahu kenapa ini kelihatan banget ya untuk weldingnya. Jadi mengurangi rasa cakepnya. Seharusnya lurusin aja biar tertutup sebenarnya ya.
Jadi nggak kelihatan weldingnya, rada berantakan aja ya kelihatannya. Sayang banget sih. Sebenarnya kalau diterusin kayak gini masih lebih cakep ya casingnya yang luar ini. Jadi nggak kelihatan rasanya, tapi ya oke lah. Terus kemudian footstep belakangnya berubah, ya lebih kecil bentuknya ya. Kemudian di clear warna black ya, modelnya sama aja untuk colornya maksudnya. Sementara untuk, nah ini yang unik adalah bagian knalpotnya, Cak. Untuk knalpotnya kalau kita perhatikan, Yamaha justru memberikan semacam protektor itu bukan di samping, tapi dia lebih ke atas dan nyembul begini. Jadi butuh adaptasi kita untuk melihat shape-nya, desainnya yang memang sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi ya begitu sih kalau kita lihat. Dan footstep-nya masih sama aja, termasuk juga dari bagian data box-nya ini lebih tertutup ya untuk yang generasi yang baru ini. Jadi dia lebih masuk ke bagian belakang. Sementara untuk lain-lainnya ya kita perhatikan di bagian, nah ini untuk suspensi monoshocknya ya, monocrossnya di spring return-nya, springnya ya maksudnya di clear warna silver untuk yang warna biru ini. Dan ini bagian, nah ya sudah monocross pastinya, di generasi Vixen juga sudah monocross. Dan untuk bagian swing arm-nya di clear warna sama, Cak ya, swing arm di clear warna black. Nah lalu di bagian belakang end cap mufflernya di clear warna silver sama dengan sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di bagian swing armnya kayak gini sosoknya ya memang totally very similar ya. Ini belakangnya menggunakan rem Nissin. Dan untuk peleknya ada kode Yamaha BK6 dan disuplai oleh, nah ini ZCW apa ya ini? Oh, ini made in China ya, sama dengan sebelumnya gitu ya. Untuk roda-rodanya 150/70 sama, nggak ada perubahan di sana, masih menggunakan ERC Road Winner. Dan kalau kita lihat di bagian sini, Cak, nah ini bagian kolongnya, ini yang unik adalah ada penguat bagian sini. Oh kayak gini, Cak, bentuknya ya kan, penguatnya nih bagian kayak footstep kali ya, ini semacam penguat untuk footstep ya, sepertinya demikian. Nah kayak gini, ini unik nih, BP baru tahu nih. Lalu bagian samping bawah dan untuk, nah kalau untuk apa namanya, fendernya sama aja, fender masih model begini ya, jadi artinya dikasih penumpang besi dan di cover juga bagian belakangnya. Dan yang menarik adalah yes, ini, Cak, yang berbeda Kang Mas. Perhatikan di sini ya, ada perbedaan shape-nya di sini, bolongannya dan bentuk daripada lengkungannya berbeda banget dibandingkan dengan sebelumnya. Proporsi keras sama, dan kalau kita lihat kuncinya pun di sini posisinya, Cak. Jadi memang sedikit berbeda ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita komparasi lah. Ya, jadi kalau untuk copot akinya pun posisi juga berbeda. Saya bisa melihat video ini, Cak. Ini kan ada tutup lagi. Oh, kayak yang lama gimana? Kalau yang lama kan langsung buka jok ini, langsung pasang aki. Lebih simpel yang lama dong berarti. Iya. Ya kan ini harus buka ini juga berarti. Oh, ini harus buka ini dulu, bawa dua ini. Oh, gitu. Yang lama kan dari sini ya, dari jok depan. Sekarang buka ini dulu. Harus buka belakang dulu, tengah, baru ini. Iya. Oh, lebih ribet ya berarti ya. Tapi kalau yang lama kan dia sistem yang ininya tuh Pak di baut dia. Oh, sistem baut, kalau ini kunci. Nah, kalau ini kunci. Oh, oke, berarti kalau nyopotnya lebih simpel ini, tapi ini juga tetap baut kan yang ini? Ini repeat aja sih. Oh, repeat doang. Ya, ini repeat dua, sama ini baut dua. Oh iya, pakai baut juga ya intinya. Oke, Cak, jadi itu, Cak, informasi paling baru dari mekanik di Yamaha SPW. Jadi kalau sampai nopot yang sebelumnya kan untuk yang ini doang, ini kan bisa hanya ini langsung. Kalau sekarang harus di belakang dulu, tengah. Ya kan ini untuk ini ya, masih akinya ya? Iya, untuk pemasangan akinya. Pemasangan akinya. Tapi kalau untuk nyopot jok ini tetap harus buka. Harus buka dulu. belakang ya? Iya, harus buka belakang dulu. Oke. Ini jadi desain baru. Dan memang, Cak, impresi WB pertama kali lihat motor ini satu adalah motor ini ternyata memang keren bagian depannya ya. WB paling suka nih. Cuman memang kita harus sedikit adaptasi di bagian aeras ini nih. Aeras ini tuh WB ngerasa lebih cakepan yang lama ya, jenis sama knalpot ya. Tapi kalau secara general kalau kita lihat dari depan ini, wah ini bener-bener ini desainnya cakep sih menurut WB. Jadi feel-nya tuh kayak ya R7 banget gitu, Cak. Dan posisi ridingnya juga tadi WB sempat ngetes di atasnya, ternyata lebih rileks gitu, Cak. Pemasangan akinya kita mau dikirim nih sama Yamaha SPW, mau dikirim jadi preparationnya ASC.
F. Nih akinya Yuasa yang ini ya, YTZ4V. Ya, jadi aki dari standarnya, Cak. Oke, monggo Mas. Yo. Pasang dulu. Nah, masalahnya memang beda ya, Cak ya. Sama harus tahu antara yang lama dan yang baru. Nah, piye? Wes gamblang ya. Di sini ada tulisan assistant slipper clutch. Ya, jadi kalau kita perhatikan memang lengkungannya itu dari sini menyambung ke samping seperti ini. Tuh. Ya kan? Kita perhatikan di sini. Nah, ya. Semuanya tabung dan sebagainya sama aja. Ya, kalau kita lihat dari belakang seperti ini, totally kalau dari belakang ya, tidak ada beda sama sekali dengan yang lama. Sekilas mirip banget, tidak ada yang berbeda. Kita perhatikan di bagian atasnya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, jadi ada semacam tanduk yang panjang banget di sini, ya, tanduk panjang banget. Dan ini bagian tuh, ya, untuk dari boncengan belakangnya menggunakan joknya, materialnya seperti ini ya, ada bitik-bitik begitu. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, yes. Nah, ini dari atas. Tuh kan, Salman perhatikan kan lebih slim kan. Jadi kalau tangkinya, Cak, ini totally lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi dia menjulang. Gimana sih? Dia kalau untuk kiri kanannya shape-nya lebih kecil, lebih dipersempit, nggak terlalu mekar, tapi dia slim bagian sini. Namun untuk tingginya tinggi yang ini. Jadi dia menjulang modelnya. Nah, jadi dia tuh ditarik oleh Yamaha tinggi ke atas itu, straight gitu. Nah, jadi kayak gitu sih gambarannya ya. Jadi Salman bisa membayangkan sosok dari R15 warna biru ini, Cak. Nah, kita lihat dari samping seperti ini. Dan kalau kita perhatikan bagian swing arm sebagainya sama aja. Jadi nggak banyak perbedaan dibandingkan sebelumnya. Dan untuk, nah ini dia, untuk bagian, yes, di bagian dari agar belakangnya, ya. Jadi dia punya plastik itu dan ada semacam kayak shape-shape yang memberikan feel sporty, ya. Kemudian juga bagian samping sebelah kiri. Ini posisi dari radiatornya. Untuk airnya maksudnya ya, coolingnya, coolant bukan radiator, coolant. Nah, jadi ada variable valve actuation dan sosok dari R15 yang terbaru. Kita lihat dari samping sebelah kiri seperti ini. Nih, lihat nih, lengkungannya, ya kan, lengkungan dari matanya, Cak, tuh, kayak gitu tuh lengkungannya, Cak. Nah, kita lihat dari belakang seperti ini. Sorry, dari samping kiri. Saman tinggal nilai saja ya, apakah motor ini memang banyak improve dibandingkan sebelumnya ya. Sama ini menilai apakah cakep. Dari atas ya, totally keren sih untuk IWB. Dari sini mantap ya. IWB sih kalau IWB katakan ya, kalau dari desain ada beberapa poin yang IWB suka yang lama, ada juga yang baru. Tapi kalau secara paket IWB tetap suka yang baru karena lebih apa ya? Kelihatannya itu lebih enak dilihat gitu, Cak. Artinya lebih slim lah ya, nggak terlalu mekar banget, nggak kayak mencoba dibesar-besarin seperti big bike, nggak. Ini lebih natural bentuknya, lebih pantas lah, Cak, bosone ini dari samping sebelah kanan. Nah, ke kanan dan dari depan, yes, jadi gitu. Nah, yang paling menarik memang aura muka aja, aura mukanya mantap. Jos ya ini ya, jadi gitu sih, Cak, sekilas informasi dari Iwan Banaran. Oh ya, ini untuk yang emblem-emblemnya ya, posisinya shape daripada tangkinya, lihat nih, shape-nya tuh lebih slim ya, ditekuk di sini, ada lagi shred langsung jeglong jelung, Cak. Nah, ini untuk tutup daripada tangkinya sama, dan ini lihat nih ya, jadi ditarik, lalu juga di sini ada kisi-kisinya ya. Jadi ya memang sih plus minus ya, lebih slim ya, dan juga lebih menjulang. Jadi posisi juga bolongannya di sini, yes ya, perhatikan aja, Cak. Mumet kasih sampean, Cak, mumet. Ini harga juga oke menurut BB ya, naiknya sedikit lah standar, kecuali yang ABS zaman banyak duit ya nggak apa-apa sih, monggo aja sih nggak ABS. Kita nyalakan coba ya, kita nyalakan, pada saat dinyalakan terus langsung hi body. Nah, sama lah kayak sebelumnya, versi standar sama memang. Kita nyalakan, NGC
sama aja ya, sama plug dengan sebelumnya. Gak ada perubahan apapun, power juga nggak ada. Jadi hitungannya ya ini hanya tambah yang connected aja sama desain. Ini pada kondisi yang default seperti ini. Ya, kita tanya lampu dim, ya, lampu dim ya coba ya. Jadi memang nggak ada, nah ini lampu dim. Jadi memang kalau dilihat nggak ada perubahan sih, Cak, maksudnya. Memang karena di lampu yang sama di nyalanya. Gitu. Tuh. Itu adaptasi aja sih lampu di tengah situ. Keren gitu sih. Dari atas ada kiri. Yes. Dari belakang. Nah, ini dari belakang banget yang masih terbaru. Ya kan sampai momen kan sekilas udah nggak ada berubah. Ada perbedaan dibandingkan dengan gear yang lama. Ya, jadi itu warna biru. Cak, semoga bisa memberikan gambaran buat sampean semuanya. Oke. Jadi ini informasi benar-benar bersama semuanya. Kita selain ini akan geber untuk warna hitam. Jadi biar sampean mendapatkan gambaran seperti apa sosok warna hitam. Jadi sampean bisa menjatuhkan pilihan mana yang cocok buat sampean semuanya. Oke, jadi gitu aja Kang Mas. Informasi benar-benaran. Dan kalau semua suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa kami selalu waktu karena malam penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.